Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita yang hadir untuk membantu kalian belajar fisika dengan lebih mudah dan lebih menyenangkan. Pada video kali ini, kita akan membahas bab dinamika gerak. Nah, salah satu topik penting di kelas 11 SMA. Nah, bab ini akan dibagi menjadi beberapa bagian, utamanya adalah hukum-hukum Newton, jenis-jenis gaya, kemudian hukum gravitasi Newton, dan hukum Kepler. Siap? Yuk kita mulai. Nah, sebagai pendahuluan teman-teman, ini adalah kegiatan kalian. Bayangkan saat kamu menulis catatan di buku tulis menggunakan pulpen, apa yang membuat pulpen bisa mengeluarkan tinta dan meninggalkan goresan di kertas? Nah, dengan mempelajari bab ini, kalian akan bisa menemukan jawabannya, yaitu adanya gaya. Nah, bab dinamika ini merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari hubungan antara gaya dan gerak benda. Berbeda dengan kinematika, kali ini kita tidak hanya melihat bagaimana benda bergerak atau proyeksi benda bergerak, tapi juga mengapa benda itu bergerak. Nah, untuk memulai narasi tersebut, kita akan bahas mengenai hukum-hukum Newton. Hukum Newton pertama yaitu tentang kelembaman. Nah, dapat dikatakan bahwa atau dapat dinyatakan bahwa hukum Newton pertama merupakan pembahasan bagaimana sistem itu dalam kondisi diam atau bergerak dengan kecepatan tetap. Jika benda mengalami salah satu hal tersebut, maka dikatakan benda tersebut mengalami resultan gaya sama dengan 0. Nah, di sini menggunakan notasi sigma F, yaitu resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut, saling mengcancel, maka nilainya sama dengan 0. Nah, maka status benda tersebut kemungkinan pertama adalah diam, atau kemungkinan kedua adalah bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, itu sebelumnya. Nah, hukum Newton kedua itu menjelaskan situasi yang berbeda. Suatu benda mengalami percepatan tergantung dari resultan gaya yang bekerja pada sistem tersebut. Semakin besar resultan gayanya, semakin besar nilai percepatan. Dan berbanding terbalik dengan massa pada sistem tersebut. Nah, pada akhirnya nanti teman-teman akan membuat suatu kesimpulan bahwa benda itu mengalami percepatan jika kecepatan akhirnya lebih besar daripada kecepatan awal, dan mengalami perlambatan jika kecepatan akhir lebih kecil daripada kecepatan awal. Kita lanjutkan ke hukum Newton ketiga. Di sini menyatakan bahwa jika kita memberikan suatu gaya pada suatu sistem atau benda tersebut akan memberikan gaya yang sama, namun dengan arah yang berbeda. Contoh sederhananya adalah kaki kita menekan lantai ke arah bawah, maka lantai akan memberikan gaya balik sebesar gaya yang kita berikan ke arah atas. Nah, miskonsepsi yang mungkin muncul di beberapa siswa bahwa aksi reaksi itu bekerja pada benda yang sama. Namun yang sebenarnya gaya aksi dan reaksi akan berlaku jika benda itu berbeda ya. Misalkan tadi ya manusia, human, dan lantai atau tanah. Kita lanjutkan ke topik berikutnya.
yaitu jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya berat, yaitu semua benda bermassa, kemudian di situ terpengaruh adanya medan gravitasi, maka benda tersebut akan mengalami gaya berat yang arahnya selalu ke pusat gravitasi. Nah, jika benda ini di bumi, maka arah gayanya akan menuju ke pusat gravitasi bumi. Demikian halnya jika benda itu di suatu planet, di suatu satelit, misalkan bulan, maka benda tersebut akan mengalami gaya berat ke arah pusat gravitasi satelit bulan. Nah, kalau teman-teman perhatikan gambar di sini, arahnya selalu ke bawah, terlepas dari posisinya. Yang pertama, garis hitam ini menggambarkan horizontal, ini adalah lantai, sedangkan kotak ini menggambarkan balok, maka pusat gravitasinya di sini, arah gaya beratnya seperti ini. Demikian halnya benda yang menempel di dinding, maka gaya beratnya seperti ini. Atau yang lebih ekstrim ya, bidang miring. Nah, arah gaya beratnya selalu ke bawah. Nomor 2 adalah gaya normal. Nah, gaya normal dapat dikatakan sebagai gaya yang muncul pada dua objek yang bersentuhan. Objek tersebut dapat berupa permukaan licin, permukaan ini dapat kondisi licin ataupun kondisi kasar. Nah, mungkin dengan pernyataan lain, gaya normal adalah gaya imajiner yang selalu tegak lurus terhadap permukaan. Nah, di sini juga sama, garis hitam ini menyatakan permukaan antara objek kotak menempel pada permukaan ini, yang paling kiri horizontal, maka gaya normalnya adalah vertikal. Ini kebalikan dengan yang paling kiri. Nah, demikian juga untuk bidang miring, maka gaya normalnya adalah tegak lurus terhadap permukaan. Ini teman-teman harus memperhatikan betul-betul. Yang ketiga, tak kalah menarik adalah gaya gesek. Gaya ini muncul ketika benda itu mengalami gaya lain, misalkan sebelah kiri ya, ada gaya biru yang menarik ke kanan, maka objek kotak ini bergesekan dengan lantai, menimbulkan suatu gaya ya, F-gas. Demikian juga benda yang kanan ini gaya beratnya ke bawah, maka muncul gaya gesek melawan arah. Dengan analogi yang sama untuk bidang miring. Gaya gesek dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah gaya gesek statis, yang mana gaya ini bekerja untuk menahan supaya benda tidak bergerak. Sedangkan gaya gesek kinetis muncul ketika benda sudah bergerak. Di sini ada nilai koefisien ketika benda itu diam untuk menahan supaya tidak bergerak, maka kita menggunakan μs, koefisien gaya statis. Nah, μs selalu lebih besar dari nilai μk, walaupun nilainya ini antara 0 dan 1. Nah, nampak di sini baik gaya gesek statis dan kinetis tergantung berapa kekasaran lantai, permukaan saya maksud, dan besarnya gaya normal. Jadi gaya normal masih terkait dengan gaya gesek. Berikutnya adalah tegangan tali. Nah, tegangan tali itu penghubung antara satu objek dengan objek lain. Dalam hal ini, misalkan kita punya objek A dan B terhubung oleh tali, nampak di sini besar tegangan tali A dan tegangan tali B pakai T kapital itu besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, ini prosedural bagaimana cara menganalisis gerak.
Ini adalah tips yang mungkin teman-teman baca secara seksama. Ada 4 tips, nanti silakan di pause videonya untuk membaca lebih detail. Nah, pastikan apakah di situ benda bergerak dengan kecepatan tetap atau berubah, salah satunya. Kemudian pastikan penggunaan hukum Newton yang tepat untuk membahasnya. Oke, kita lanjut ke gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu selalu tarik-menarik antara dua objek atau lebih, yang mana nilai dari gaya tarik gravitasi Newton, gaya gravitasi itu tergantung dari perkalian dua massa tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak kuadrat. Nah, untuk membuat nilai kesebandingan dan nilai terbalik tadi equal atau sama, maka dibutuhkan tetapan umum gravitasi. Nilainya 6,67 kali 10⁻⁻11. Nah, tampak di sini tetapannya sangat kecil untuk merepresentasikan objek yang sangat masif, ya, sangat besar, giant, yaitu massa bumi misalkan dan massa objek. Nah, biasanya di sini miskonsepsinya teman-teman, pastikan satuannya dalam SE. Oke, kita akan kembali dulu ke sini. Ya, semuanya dalam satuan internasional, misalkan jarak, meter, massa, masing-masing dalam kilogram. Nah, berikutnya masih bagian dari gravitasi Newton, yaitu kuantitas atau variabel medan gravitasi. Medan gravitasi dapat diartikan sebagai ruangan atau space di sekitar benda yang menimbulkan gaya gravitasi. Jadi ini merupakan gaya gravitasi Newton dibagi dengan objek massa tertentu. Nah, topik terakhir dari video ini adalah hukum Kepler, ya. Kepler atau Kepler, ya. Nah, hukum Kepler ini merupakan bentuk lain dari hukum Newton. Yang pertama adalah, hukum Kepler ini sebenarnya lebih menggambarkan behavior atau perilaku objek benda langit terkait dengan komposisi massa mereka, posisi mereka, satu objek dengan objek lain. Nah, dalam hal ini biasanya untuk menggambarkan perilaku dari tata surya. Kita memiliki bintang, yaitu matahari, kemudian planetnya mengelilingi sesuai dengan trajektorinya. Nah, hukum Kepler pertama itu menyatakan bahwa lintasan planet di tata surya kita itu dalam bentuk elips, ya, bukan dalam bentuk lingkaran. Nah, elips itu berbeda dengan lingkaran, yang mana lingkaran itu mempunyai satu titik fokus, sedangkan elips itu ada dua titik fokus. Nah, fokusnya itu ada dua fokus, maka salah satu fokus yang ditempati oleh matahari, bintang matahari. Hukum Kepler kedua. Nah, menyatakan dalam rentang waktu yang sama, suatu planet akan menyapu luas yang sama besar. Nah, misalkan pada jarak terdekat, ya, kan tadi matahari terletak di salah satu fokus elips, ya, di sini misalkan. Nah, ketika di jarak terdekat kondisi planet posisinya di sini, kemudian dalam rentang waktu yang sama luasan biru yang kanan dan kiri itu sama. Nah,
Namun konsekuensinya ketika di sini lebih cepat, sedangkan di titik terjauhnya itu lebih lambat. Oke, hukum pertama tadi adalah bentuknya elips. Hukum kedua menyatakan luas juring yang disapu planet dalam waktu yang sama adalah sama besar. Kita lanjutkan ke hukum Newton ketiga. Bahwa kuadrat periode revolusi suatu planet mengelilingi matahari itu akan berbanding lurus dengan pangkat 3 jarak rata-rata planet tersebut ke matahari. Jadi revolusi itu waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu putaran penuh suatu planet mengelilingi pusat matahari, maka periode dikuadratkan berbanding lurus dengan jarak pangkat 3, jarak rata-rata ya, pangkat 3 ke planet, dari planet ke matahari. Jadi ini berlaku untuk Merkurius sampai Neptunus. Baik teman-teman, demikian perihal dinamika rotasi. Pada video kali ini kita sudah membahas beberapa hal ya, meliputi hukum Newton ada 3, kemudian hukum gravitas jenis-jenis gaya, kemudian kita juga membahas gaya gravitasi dan medan gravitasi, dan yang terakhir adalah hukum Kepler. Sampai jumpa pada video berikutnya.